Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, polemik Khalid Basalamah belum juga usai. Gelombang protes masih terus bermunculan dari seluruh penjuru tanah air. Dan terakhir terbaru BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme juga ikut angkat bicara terkait dengan statement Khalid Basalamah yang kurang ajar itu, yang mengatakan wayang dilarang dalam Islam dan perlu untuk dimusnahkan. Menurut BNPT bahwa Khalid Basalamah ini memang perlu untuk dilanjutkan di jalur hukum, walaupun yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi. Dan saya kira seluruh anak-anak bangsa yang mencintai tanah air ini, yang mencintai merah putih, yang mencintai budaya-budaya yang ada di Nusantara, akan sangat sepakat dan mendukung sekali. Mengapa? Karena kontroversi yang terjadi menyangkut Khalid Basalamah, pernyataan statement Basalamah yang membuat gerah, yang menyakiti bangsa Indonesia ini berulang kali, bukan hanya kali ini saja. Yang paling kerasa adalah warga Nahdliyin, warga NU di seluruh Indonesia, karena sudah sejak bertahun-tahun yang lalu Khalid Basalamah dan kelompoknya CS dari jalur Salafi Wahabi ini udah menjadi makanan menghajar tradisi apa yang biasa dilakukan oleh warga NU. Ziarah kubur mereka anggap musyrik, mereka anggap bid'ah. Oleh karena itu harus dimusnahkan. Dan sejumlah kasus di sejumlah tempat terjadi perusakan terhadap makam-makam leluhur karena dianggap musyrik oleh mereka. Nah, oleh karena itulah sekali lagi bahwa ideologi yang dibawa oleh Khalid Basalamah CS ini adalah ideologi yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara, bagi eksistensi budaya-budaya di tanah air ini. So, sangat sepakat laporkan Khalid Basalamah. Yang kedua, larang ideologi yang dibawa oleh Khalid Basalamah CS. Karena jelas ini adalah ideologi yang destruktif, ideologi yang akan merusak Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Ini sahabat saya bertanya nih. BNPT respon Ustadz Basalamah yang sebut wayang haram. Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhendra merespon Ustadz Khalid Basalamah yang menyebut wayang haram dan harus dimusnahkan. Kami dukung upaya klarifikasi termasuk proses secara hukum, karena jika wayang dilarang, maka budaya lain juga bisa diharamkan, termasuk gandrung, yakni tarian tradisional dari Banyuwangi, daerah saya. Kata Suhendra di Hotel Singasari and Resort Batu, Jawa Timur, Selasa kemarin. Iya. Jangankan budaya, kegiatan keagamaan, kegiatan peribadatan, zikir, tahlil yang dilakukan oleh warga NU saja dimusyrikkan, dibid'ahkan. Jangankan hanya budaya. Maka sekali lagi ini monster persatuan, ini monster ukhuwah Islamiyah, monster ukhuwah Watoniyah, dan monster ukhuwah Basyariyah. Ideologi yang sangat membahayakan kerukunan antar sesama umat muslim, kerukunan antar sesama anak bangsa, dan kerukunan antar sesama umat manusia. Ada hikmahnya juga sih, hikmahnya bahwa hari ini kita semuanya warga negara Indonesia, anak-anak bangsa, anak-anak Nusantara tersadar bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh pemuda-pemuda NU, kader-kader NU menghadang, menolak dakwah Khalid Basalamah ini bukan persoalan kecemburuan antar ormas, bukan persoalan kecemburuan antar mubalik, tetapi karena memang ceramahnya kerap kali membuat keretakan, membuat warga NU marah, tersinggung karena amaliannya dihajar, ditabrak, itu, disalah-salahkan, dibid'ahkan, dimusyrik-musyrikan. Gitu. Hari ini terbukti bahwa tidak hanya amalia NU, tetapi juga budaya-budaya Nusantara, budaya di luhung, wayang kulit sampai di larang, ya dilarang ya sama, walau dilarang dan diharamkan dalam Islam ya sama lah. Haram itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia dilarang. Jadi kamu jangan ngeles Khalid
bilang tidak menyebut haram. Ya emang tidak menyebut, tapi kamu menyebut dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam itu maknanya haram. Kayak gitu kok berkelit ngeles cukur jenggot gawe. Maka ketika kelompok ini masuk kepada kekuasaan, kepada legislator, kepada partai politik, suatu saat mendominasi kebijakan, akan sangat berbahaya. Bisa seluruh budaya kita dilarang, bisa makom-makom wali songo dibongkar. Loh apa mungkin? Sangat mungkin, karena mereka menilai ziarah kubur ke wali songo itu adalah kegiatan musyrik, kegiatan haram, kegiatan yang dilarang oleh Islam. Menurut mereka itu, Islam menurut uteknya Khalid Basalamah CS gitu. Bukan menurut Nabi Muhammad SAW. Islam dimaknai, ditafsirkan sesuai dengan kepalanya sendiri gitu. Dan itu sudah terjadi di mana? Di Saudi Arabia. Di mana sih? Betapa makom-makom para sahabat dihancur leburkan di sana ketika Wahabi menguasai Arab Saudi. Sudah terjadi. Hanya tinggal satu makomnya Rasulullah SAW. Mengapa masih utuh? Karena ulama-ulama NU di Indonesia datang ke Saudi mencegah aksi yang akan membongkar makam Rasulullah SAW. Nah, apalagi makom-makom para wali songo di tanah Jawa atau di seluruh penjuru Indonesia. Karena tidak hanya di Jawa aja ya. Ketika orang-orang ini menduduki pos-pos kekuasaan, baik di kabupaten, provinsi, atau apalagi di tingkat kementerian, habis sudah itu. Bisa menjadi puing-puing khasanah budaya yang ada di tanah air ini. Oke, kesimpulan terakhir, lanjut kasus hukumnya Khalid Basalamah ini. Kemudian yang berikutnya, keluarkan larangan perkembangan ideologi Salafi Wahabi di Indonesia. Buat undang-undang Indonesia melarang ideologi Salafi Wahabi di Indonesia ini. Siapapun yang menyebarkan ideologi Salafi Wahabi harus ditangkap dan dipenjarakan, sebagaimana yang dilakukan di Malaysia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.